sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mutiara Rahmadianti, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya dalam aspek pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah bisnis digital yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan konseptual dan praktikal kepada mahasiswa dalam memahami dinamika dan perkembangan, tantangan, peluang bisnis, dan menemukan ide dan gagasan di era transformasi digital yang terus berkembang. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi manajemen yang diberikan pada semester kelima dengan bobot sebesar 3 SKS. Pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan project based learning yang menekankan pada proses pembelajaran berbasis proyek real. Mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami teori-teori yang relevan, tapi juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan praktis melalui perancangan dan implementasi digital yang berbasis pada hasil analisis pasar serta kebutuhan segmen target secara aktual. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya 2 pertemuan pengantar bisnis digital serta penyampaian tugas project based learning di akhir perkuliahan, 1 pertemuan peranan kecerdasan buatan dalam bisnis, 1 pertemuan konsep Customer Relationship Management dan Internet Customer Relationship Management, 2 pertemuan tantangan dan peluang bisnis digital di era industri 4.0, 1 pertemuan review materi pertemuan 1-6 beserta kuis, dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Dan selanjutnya 1 pertemuan alat analisis dalam bisnis digital, 1 pertemuan model bisnis digital, 2 pertemuan langkah-langkah mengembangkan prototipe bisnis digital, 2 pertemuan strategi pemasaran digital, dan 1 pertemuan mereview kembali materi pertemuan 9-14, pengumpulan tugas akhir project based learning, dan disusul dengan kuis. Lalu diakhiri dengan ujian akhir semester. Bobot penilaian dalam mata kuliah bisnis digital disusun untuk mencerminkan ketercapaian pembelajaran secara menyeluruh dengan rincian sebagai berikut. 40% untuk ujian tengah semester, itu termasuk kuis, latihan, presensi kehadiran, serta skor ujian tengah semester. Kemudian 60% untuk skor ujian akhir semester, termasuk diantaranya nilai kuis, latihan, tugas, kehadiran, presensi 9-14 beserta skor dari ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka offline dengan diskusi sharing melalui platform resmi kami, yaitu e-learning Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, serta didukung oleh media komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Bapak Ibu Asesor akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi kedua yang membahas tentang revolusi industri 4.0. Di sesi ini, mahasiswa belajar yang pertama konsep revolusi industri 4.0, yang kedua cakupan dan implikasi dari revolusi industri 4.0, yang ketiga mengidentifikasi penerapan revolusi industri 4.0 di berbagai sektor, dan yang keempat identifikasi peluang dan tantangan dari revolusi industri 4.0. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah. Sudah sarapan dari pagi Anda? Semoga ada yang sudah dan belum. Semoga walaupun belum yang Anda kita dapat tetap mengikuti perkuliahan dengan penuh semangat. Baik Anda, sebelum kita mulai perkuliahan, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa. Oke, hari ini kita masuk pertemuan kedua ya. Pada mata kuliah bisnis digital. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Oke, nah di sini ya ada beberapa capaian yang harus Anda
sudah sangat sudah umum dan melakukan di keseharian. Oke, ini masuk ke definisi Anda ya. Kira-kira minggu lalu kan kita sudah membahas secara garis nih berbagai macam dampak teknologi apa saja yang datang peristiwa dari si revolusi industri dari pertama sampai keempat. Hari ini kita fokus yang keempatnya Anda. Kira-kira Anda apa contoh dari kemunculan muncul revolusi industri 4.0? Apa saja yang kita raih dengan adanya revolusi industri 4.0 Anda? Adanya mobil-mobil listrik tidak perlu dipakai cuma sejalan sendiri. Oh ya, berarti mobil tanpa awak ya. Adanya vakum robot ya. Jadi kita nggak perlu lagi ya. untuk vakum. Ya, kalau punya banyak kesibukan bisa sambil mengerjakan yang lain multitasking Anda ya. Walaupun tetap berjalan membersihkan rumah kita. Apalagi Anda? Kemunculan AI, betul sekali. Gimana tuh AI besar? Optimasi kegiatan kerja. Ya, benar sekali Anda ya. Lebih ringkas, lebih mudah sekarang dengan adanya bantuan AI. Oke, revolusi industri ini disebut juga dengan cyber system yang Anda bagaimana kemunculan penggabungan nih teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor-sektor industri ya. Bagaimana dulunya revolusi industri ini menggantikan tenaga kerja sebelumnya manusia menjadi tenaga robot. ya, manusia dan hewan awalnya banyak nih penggunaan manusia, hewan dibandingkan dengan teknologi robot. Oke. Nah, di sini kira-kira Anda di gambar ini siapa sih tokoh bapak ini Anda? Bapak Klaus Schwab. Apa sih kenapa dia menjadi founder dari revolusi ini Anda? Ya, dia menggagas atau menulis buku yang Anda ya, bukunya tertulis The Fourth Industrial Revolution. Jadi dia membuat dia melihat dinamika atau kompleksitas dari perubahan secara masif secara teknologi. Dia bikin buku namanya The Fourth Industrial Revolution. Maka ini juga CEO The World Economic Forum yang namanya Bapak Klaus Schwab. Oke, next lagi ya kita bicara sejarah. Ini lini masa namanya dari tahun berapa? 1984 sampai gede kali ini ya. Mulai dari ada 4 perjalanan. Yang pertama revolusi industri 1.0. Nah kira-kira Anda kasih contoh dari kemunculan revolusi industri 1.0. Mulai muncul mesin uap oleh Bapak James Watt di tahun itu yang namanya awalnya kapal-kapal berlayar menggunakan armada angin ya, sudah menggunakan mesin uap. Kemudian industri tekstil namanya mulai dipintal, biasanya itu pakai tenaga hewan, sekarang sudah pakai mesin ya, mesin yang sangat sederhana di masa itu. Di tahun 1784 naik lagi namanya revolusi industri 2.0 di tahun 1870. Nah kira-kira Anda apa kemunculan yang terjadi di tahun ini Anda? Muncul ditemukannya listrik. Nah apa saja yang berubah ketika listrik ada Anda? Apalah ketika listrik sudah ada, apa yang bermuncul, apa yang berubah lagi dari sistem produksi Anda? Produksinya lebih cepat. Produksi lebih cepat, produksi massal. Karena dia pakai mesin yang Anda ya. Nah di tahun itu mulai nih rakitan mobil secara massal. Yang awalnya pekerja itu satu orang melakukan pekerjaan yang banyak yang Anda ya. Nah, Sekarang sudah ada listrik bisa mengerjakan dengan produksi massal atau ya, dan pekerjaannya jadi spesialis Anda terbantu. Mau bagian bodinya, ya satu pekerja fokus untuk hal tersebut. Mau perakitan, satu pekerja fokus tersebut. Jadi pada masa itu mulai ada pelatihan yang hanya untuk memunculkan satu keterampilan atau spesialis kerja, satu orang satu spesialisasi. Nah, Anda dia rangkap pekerjaan yang banyak. Mulai diproduksi banyak mobil di sana ya. Yang selanjutnya di tahun 1969 ada namanya revolusi
contoh mesin ATM Anda, ya kan ya, kita sentuh, dia respon ya, kita memakai demo. Kemudian berapa jumlah totalnya, diikuti dia selesai sesuai instruksi kita. Yang kedua apa lagi Anda? Global connection, global village. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi sekat dengan saya, udah ada lagi sekat antara kita dan belahan dunia lainnya. Anda bisa akses informasi dimanapun, kapanpun secara real time. Yang ketiga, apa contoh robot pintar Anda? Robot siapa namanya? Robot Sophia ya. Dia bisa berkomunikasi seperti selayaknya manusia. Kita ngomong, dia bisa merespon dengan baik. Internet of Things, 3D printer. Kalau 3D printer nih yang dihasilkan 3 dimensi, warna, bentuk, 3 dimensi, warna, 3 dimensi. Ya, ini mobil tanpa awak. Seperti contohnya Tesla saat ini. Tesla ya. Dan ini yang terakhir online virtual education. Seperti Nanda yang kita lakukan ya saat ini, selain kita belajar tatap muka, belajarnya apa Nanda? Zoom, online atau e-learning. Nah, apa saja implikasi revolusi industri 4.0 ini Nanda? Yang pertama kita lihat nih dari next, ini Nanda di akhir udah berapa menit lagi ya? 30 menit masih ada waktu Nanda dikasih tugas ya. Ada kasus tentang ini si robot Sophia. Nah, robot Sophia ini dia menceritakan tentang robot humanoid Nanda ya. Dia itu diciptakan di Hong Kong. Nah, silakan Nanda lihat dulu videonya seperti apa nih. Interview saya Nanda. Kira-kira Nanda, ini kita diskusi Nanda ya. Menurut pandangan Nanda, apakah keberadaan si Sophia ini mengancam kita atau tidak? Nah, silakan ya Nanda ya. Nanda boleh diskusi berapa waktu 10 menit. Oke Nanda, time's up. Gimana dari hasil diskusi Nanda kira-kira si robot ini apakah dia mengancam kita atau malah membantu kita Nanda? Gimana ya? Menurut pendapatnya seperti apa guys ini? Karena tidak semacam dalam teknologi AI sekarang kan yang di Sophia ini kan memiliki jiwa emosional sebagai layaknya manusia. Tapi kalau dalam kerja beraktivitas sehari-hari, kayaknya si Sophia ini belum mampu gitu ya dalam pekerjaan dia akan bawa barang atau alat gitu. Daya tahannya belum mencukupi untuk sebagai manusia. Bisa kayak menghentikan seluruh kegiatan manusia dalam saat ini. Ya, berarti belum ada ancaman ya. Gimana Kak? Peran Sophia mengancam atau tidak? Kalau dari itu sih ada mengancam. Nah, kalau bukan mengancam, karena tenaga misalnya di suatu produksi atau di suatu perusahaan biasanya menggunakan tenaga manusia, sekarang sudah tergantikan oleh si Sophia ini. Iya. Kalau tidak mengancamnya kayaknya lebih gampang produksinya lebih cepat dan tenaga manusia juga tidak habis, tidak terus lagi. ya lebih efisien ya lebih menghemat tenaga manusia. Gimana ya menurut pendapat Bella? Apakah dia bisa menggantikan
punya ada robot, pemikirannya, ketakwaan juga ya, emosional spiritual yang ada di robot sebenarnya. Fir, gimana Fir? Sophia membuat manusia itu tergantikan atau tidak? Tergantikan atau tidak? Tergantikan. Oke, kenapa Fir? Apa yang dia gantikan dari kita Fir? Apa Fir? Contohnya Fir? Karena ada produksi massal si robot, nanti takutnya tidak ada lapangan pekerjaan lagi. Fir, gitu ya. Oke, Nanda ya. Dari jawaban-jawaban Nanda, nah betul Nanda, ada pro dan kontranya ya. Ada pro dan kontra, ada baik dan ada buruk. Sisi baik dan sisi buruk. Dan itulah bukan invention dari suatu teknologi. Tergantung ya penggunaannya seperti apa. Oke, conclusion dan yang terakhir sebagai refleksi dari perkuliahan kita pada siang hari ini tentang revolusi industri 4.0. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan Anda? Ya, silakan San. Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini sendiri? Pembelajaran hari ini cukup berguna bagi masyarakat karena bisa menaikkan ekonomi. Dan kalau orang yang belum bebas lama yang belum paham itu harus diberikan pelajaran teknologi untuk dia bisa mengerti cara menjual. Dan kalau untuk robot AI untuk Sophia itu tergantung mengancam atau tidaknya itu tergantung pemerintahan. Kalau tingkat pemerintahannya terlalu tinggi itu bisa mengancam manusia. Karena AI ini tidak ada batas pemerintahan, tidak ada batas. Kalau pemerintahannya dibatasi, manusia masih bisa berubah. Ya, itu ada beberapa dampak positif, dampak negatif dari penggunaan teknologi ya. Dan mereka juga sangat banyak membantu kita dalam keseharian, dalam akademisi, dalam pekerjaan ya. Gantung kita mempergunakannya harus secara bijak. Nanda, ada pertanyaan dari perkuliahan kita pada siang hari ini Nanda? Tidak ya. Tidak ada yang tutup ya. Perkuliahan kita diucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, cuplikan video yang baru saja Bapak Ibu saksikan merupakan dokumentasi dari proses pembelajaran pada sesi kedua pada mata kuliah bisnis digital dengan fokus kajian pada pemahaman peristiwa serta inovasi yang terjadi dalam konteks revolusi 4.0. Cuplikan tersebut saya sajikan sebagai representasi pendekatan pembelajaran yang saya terapkan, yaitu pendekatan yang tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep dan teori, tapi juga diarahkan pada pengembangan kompetensi praktis mahasiswa agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi upaya bagi kita bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.